Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Adik-adik, orang muda, bapak ibu, oma opa, ada yang aneh tapi menarik di dalam Injil hari ini. Dua hal dikatakan oleh Yesus dan sebetulnya mudah untuk dipahami. Yang pertama, Yesus dalam Injil Yohanes mewahyukan dirinya sebagai gembala. Dan yang kedua, Yesus mewahyukan dirinya sebagai pintu. Kok bisa? Gembala dan pintu sama. Ini menarik. Bapak Ibu di rumah punya pintu ya? Saya kira semua rumah-rumah ada pintunya. Fungsi pintu itu apa? Pintu itu memang perlu bisa dibuka dan bisa ditutup. Kalau hanya dibuka saja dan tidak bisa ditutup, lalu bukan lagi berfungsi sebagai pintu. Karena fungsinya yang lain adalah memang supaya yang ada di dalam maupun yang di luar bisa masuk atau keluar. Jadi sederhana fungsi pintu itu. Tetapi pintu memang dibuka supaya bisa masuk dan bisa keluar dengan maksud untuk menjaga keselamatan yang ada di dalam ruangan. Jadi kalau di gereja ini ada pintu, itu tentu ada maksudnya kapan dibuka, kapan ditutup, demi keselamatan orang yang ada di dalam maupun keselamatan orang yang ada di luar. Sederhana. Dan inilah fungsi atau peranan Yesus bagi hidup kita. Yesus itu pintu karena dia bisa dibuka, bisa ditutup supaya kita itu aman. Kalau kita tidur malam pintunya dibuka, ya mungkin nyamuk masuk, binatang yang lain masuk, pencuri juga bisa masuk, lalu menjadi tidak aman. Maka bisa diakali kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup. Sederhana. Dan Yesus menjadi difungsikan bagi hidup kita sebagai pelindung agar kita aman. Yesus sebagai gembala ini sesuatu yang lain lagi, ada hubungannya dengan pintu tentu, adalah bahwa Yesus itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian itu bukan dari tradisi para penggembala, orang-orang kota. Ada yang pernah menggembala kambing atau domba, atau mengembalakan itik. Ya sudah, itu bukan pengalaman kita, enggak apa-apa, tapi kita paham. Gembala itu adalah menuntun atau mengajak binatang piaraannya itu, entah domba, entah kambing, entah sapi, entah itik, supaya bisa makan dan aman. Jadi fungsi aman itu sama dengan pintu tadi, supaya bisa hidup. Gembala juga memfungsikan dirinya agar yang digembalakan itu bisa berjalan dengan baik, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman pula. Dibawa ke tempat yang bisa makan, bisa minum. Sederhana. Dan itulah yang dikatakan Yesus tentang dirinya bagi para muridnya dan bagi kita. Tapi panggilan ini menjadi gembala, menjadi pintu, lalu diwahyukan Tuhan, tidak hanya untuk diri Yesus sendiri, lalu diwahyukan itu kepada gereja. Gereja juga dipanggil menjadi pintu dan gembala. Maka ketika gereja
tidak hanya imam dan uskup, tapi gereja adalah kita bersama, maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian juga dipanggil memasuki fungsi sebagai penjaga kehidupan. Kalau seorang bapak dan ibu tidak menjadi pelindung kehidupan anak-anaknya atau anggota keluarganya di rumah, ia tidak memfungsikan dirinya sebagai gembala maupun sebagai pintu. Hari ini juga menjadi hari panggilan, maka izinkan saya menyebut dua hal, menghubungkan antara Yesus Gembala dan pintu dengan kenyataan panggilan di dalam gereja. Saya akan menyebut dua nama sebagai figur gambaran gembala yang baik. Satu, Paus Fransiskus. Bapak Ibu semua sudah kenal siapa Paus Fransiskus dan bagaimana orang itu tersedot perhatiannya dan mengikuti Yesus. Yang kedua, tidak jauh-jauh dari kita. Tinggalnya tidak jauh dari ruangan ini. Bapak Uskup. Gembala yang baik. Nah, sekarang kalau kita diberi rahmat gembala-gembala yang baik seperti itu, bagaimana kita sendiri sebagai warga gereja juga ambil bagian dalam memerankan diri sebagai pintu dan gembala. Saya mau secara khusus menyebut peranan ibu-ibu. Maaf bapak-bapak, jangan iri dulu ya. Ya boleh iri tapi berhenti di situ, enggak usah dilanjutkan. Saya mau nyebut peranan ibu-ibu dalam konteks panggilan. Ada banyak orang-orang muda yang ingin masuk seminari atau mau menjadi imam atau biarawan. Juga orang-orang muda perempuan yang ingin menjadi biarawati. Tetapi ada lebih banyak ibu-ibu yang tidak rela anaknya menjadi seminaris atau menjadi imam atau menjadi biarawati. Maka pertanyaan saya hanya begini, ibu-ibu ini doanya apa ya? Doanya apa ya? Kok sampai anaknya mau memerankan diri sebagai gembala dan pintu? Tidak boleh. Maka titip tolong direfleksikan untuk ibu-ibu ya. Bagaimana orang-orang muda ini agar ambil bagian dalam hidup Yesus, menjadi gembala dan pintu bisa didukung. Terima kasih.